Selamat malam, Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Geger. Selamat malam. Sebelum saya mewawancarai Mas Riki, mungkin saya sapa dulu teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Selamat malam teman-teman. Salam perjuangan. Tetap prokes meskipun COVID sudah mereda. Ketemu kembali di Nescafe, channel kebanggaan kita, channel yang selalu menampilkan informasi, edukasi, dan peristiwa-peristiwa seputar perawat. Jadi malam ini teman-teman kita kedatangan tamu, kita bisa dipanggil Riki, yang biasa sehari-hari. Beliau adalah seorang perawat, setiap hari bekerja di RSUD, dan dia juga mempunyai usaha mandiri. Ya, nanti kita berkenalan lebih lanjut untuk menggali sesungguhnya siapa Mas Riki itu. Ya, baik, Mas Riki, mungkin kita perkenalan dulu. Silakan Mas Riki memperkenalkan diri, sehari-hari sebagai apa, kemudian perawat di mana, dan sebagai perawat apa di rumah sakit. Silakan, monggo. Oke, terima kasih sebelumnya dengan Pak Gegen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Saputra. Biasa kalau di rumah sakit itu dikenal Mas Fajar. Oh. Cuman kalau di tempat kita kadang kenal Mas Rizky. Siap. Sebelumnya saya juga terima kasih nih buat Pak Gegen yang sudah mengajak saya nih. Karena sebelumnya saya ini kenal Pak Gegen ini yang saya hormati ini dari grup. Ya, kebetulan beliau ada ketuanya. Saya sangat hormat sama beliau. Panutan saya lah, senior saya. Ya. Siap. Oke. Saya ini bekerja di RSUD Tarakan, Pak. Oh. RSUD Tarakan, kurang lebih ya masih baru lah, kurang lebih 8 tahun. Nah, sebelumnya saat ini saya dinas di IGD. Oh, IGD. IGD RSUD Tarakan, emergensinya. Ya, alhamdulillah pengalaman selama 8 tahun. Banyak kita ambil pelajaran, terutama pada saat pandemi COVID ini. Di mana saat rame-ramenya ya kita harus bersedia siap melaksanakan tugas. Di sisi lain sih juga ada bisnis, yaitu atau usaha sampingan nih Pak, yaitu sebagai cowok panggilan atau mandek keliling. Namanya saya juga ada tim sunat. Bukan ini saya ada namanya nih rumah sunat karena anak AHC. Ya, AHC atau Anaya Home Care Center. Ada lagi juga namanya saya punya Arika Collection Homemade. Ui. Itu produksi spray dan bercover. Kebetulan juga istri yang menjalankan. Semuanya produksi homemade, Pak. Itu. Ya, segitu aja perkenalan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Riki, yang biasa disebut juga panggil Mas Fajar. Ini luar biasa, teman-teman. Jiwa entrepreneur yang sungguh patut dicontoh, karena memang zaman sekarang ini zaman pandemik. Banyak satu sisi perusahaan-perusahaan yang tutup karena gulung tikar. Banyak juga teman-teman di sektor jasa lain juga kena PHK, tetapi ini sungguh luar biasa perawat kita, Mas Riki. Mas Riki, ini tadi sudah perkenalan secara singkat, tetapi padat, luar biasa. Sampean punya rumah sunat dan punya koleksi yang dikelola oleh istri. Sebetulnya apa yang menjadi motivasi menjadi perawat dulu sebelum terjun ke dunia yang sebetulnya ini sangat menjanjikan, dan tadi ada sampingannya. Bukan sampingan, sebetulnya itu menjadi luar biasa. Dan kebanyakan sementara kan orang perawat adalah cewek itu. Kenapa sebetulnya Anda kok tertarik jadi perawat ini? Ini sebenarnya unik Pak ya. Kebetulan saya sejarah dulu ke belakang nih. Ya.
ibu saya dan bapak saya juga seorang perawat. Oh. Ya. Om saya dan istrinya juga seorang perawat. Oh. Saya dan istri saya juga seorang perawat. Wah, luar Jadi biasa. sejarahnya ini keluarga perawat semua ini. Jadi bapak saya itu perawat, tapi dia seorang angkatan darat, TNI. Ya. Dan ibu saya seorang perawat, dan dia bekerja di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Oh, Kramat Jati, ya. Ya, jadi saya diarahkan kayaknya udah jiwa perawat itu udah ada di hati. Oh. Ya, awal sih kita ibarat kata agak ini kok sih jadi perawat, tapi di belakang ya mau nggak mau kita ngejalanin. Panutannya sih bapak saya sendiri, orang tua sendiri. Beliau seorang perawat, seorang tentara. Yang nama tentara kan karena suka tugas keluar kota, Pak ya. Nah, dia mengabdi kok. Kayaknya saya ngeliat pekerjaan bapak saya kok kayaknya enak banget gitu. Asik lah, Mas. Wah, itu saya banyak belajar dari beliau. Bapak saya sendiri yang seorang perawat dan seorang tentara. Dan alhamdulillah sekarang sudah pensiun. Anaknya yang ngejalanin, mengikuti jejak orang tua. Kenapa nggak jadi dokter sekalian? Banyak kan dulu, kalau zaman dulu ibu bapak perawat atau bidan, anaknya berusaha menjadi dokter. Ya niatnya tapi jadi dokter, Pak. Cuman di bagian hati, ya kita kayaknya udah terjun di dunia perawat, ya mau nggak mau kita harus jalanin yang seperti orang tua. Dan saya menikmati sampai sekarang. Ternyata itu yang saya lihat ke orang tua saya, terutama bapak saya, ibu saya. Ternyata kok enak juga jadi seorang perawat. Ini pengalaman pribadi ya, Pak ya. Kita banyak belajar, terutama apa? Ketika anaknya sakit. Itu orang tua saya tuh yang paling ngerti lah istilahnya. Itu makanya saya, oh iya, ya udah. Saya belajar dari orang tua, dari ibu bapak, dan juga dari om dan tante. Mereka juga berdua sama perawat. Iya. Ya, menarik ya. Jadi berarti dari turunannya keluarga perawat semua ya sebetulnya. Ini turunannya dari mulai tante, bapak, ibu segala macam, dan sekarang pun istrinya pun istri perawat. Memang ibarat kalau pohon itu jauh buah itu tidak pernah jauh dari pohonnya. Jatuhnya ya. Seperti itu. Ya, itu testimoni sangat luar biasa, sehingga memang kalau kita melihat dari perkembangan ya, mungkin dunia perawat dulu dan sekarang sangat berbeda. Ya, apalagi konsep yang sekarang ini kan masa situasi pandemik ini kan banyak orang membutuhkan ya untuk perawat sampai saat ini karena situasi pandemik ini. Nah, ini yang sangat menarik nih. Kemudian 8 tahun bekerja di IGD ya, dan di RSUD. Ada nggak yang punya pengalaman tersendiri secara testimoninya bagaimana ketika, apalagi UGD kan merawat pasien-pasien COVID itu kan ketika ya di situ ya. Ya, benar, Pak. Terutama ini pengalaman yang paling berharga, Pak ya, menurut saya. Karena terutama di saat COVID pandemi kemarin, saya itu sempat ambil cuti, Pak, sebelum rame-ramenya. Dan alhamdulillah di tengah jalan cuti saya disuruh masuk ke rumah sakit karena pasien membludak, teman kita banyak yang positif, yang mau nggak mau libur saya akhirnya kepotong dan saya akhirnya jaga dinas. Dan memang pengalaman di GD itu sangat berkesan, Pak. Beda ketika kita berada di ruangan atau di ruangan OPKA, terutama kita mana namanya emergency time, golden time di sana. Itu yang kita belajar, dan kebetulan saya juga tergabung di dalam HIPGABI, Pak. Oh, HIPGABI ya. HIPGABI DKI Jakarta. Dan saya kebetulan pengurusnya. Di sana. Di sini kita ya sambil sharing juga sama teman-teman.
gimana nih perkembangan saat COVID kemarin, bagaimana masukannya, bagaimana cara menerima pasien, alurnya seperti apa, begitu Pak kita belajar. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, baik dari senior saya, dari teman-teman. Alhamdulillah juga kita di sini dikasih pelajaran satu Pak, betapa nikmatnya sehat. Amin. Ya. Ya, itu yang menjadi latar belakang Mas Riki untuk membuka praktek ya. Karena di UGD kan pengalamannya kan luar biasa. Bisa sunat, bisa macam-macam ya. Salah satunya itu. Oh, apakah memang sebelum praktek di UGD atau sebelumnya di Tarakan sudah punya praktek juga? Sudah, kebetulan orang tua yang praktek dan kerjasama dengan dokter. Saya tinggal meneruskan. Oh, luar biasa, meneruskan. Oh, jadi memang sarana prasarana sudah ada ya sebetulnya ya? Iya. Oh, luar biasa. Nah, bagaimana dengan sekarang di pembagian kerja antara kerja di rumah sakit dengan praktek di rumah? Apakah ada perbedaan istimewa atau memang punya waktu khusus? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak. Karena kita juga harus pintar memanage waktu Pak. Terutama saat ada pasien yang minta home care atau sunat, itu saya harus bagi waktu. Kadang juga ada yang minta kita di sini sunat ini nggak hanya saya juga punya tim. Tim yang dalam artian kalau ada sunatan massal, kita adain sunatan massal di sini. Kebetulan isinya perawat Pak semuanya. Di sini ada tim namanya di Tangerang namanya tim sunat Tangerang. TST. Itu kebanyakan perawat juga Pak. Ini paling rajin ngadakan suling atau sunat keliling. Nah di sini kadang kalau kita diajakan, Mas ikut yuk, oke siap, kita datang di daerah sana, bagi waktunya, apalagi ketika selesai pulang dinas malam Pak. Ya ibarat kata yang waktu tidur saya ini yang harus pinter-pinter Pak, di saat istirahat total. Di saatnya tanggung jawab kerjaan di IGD ya tanggung jawab. Begitu. Ya. Ada selain meneruskan usaha orang tua, ada motivasi lain nggak? Selain kadang-kadang juga ada yang usaha orang tua ngapain sih nerusin, males itu kan, enak dikerja di rumah sakit. Apa memang di situ uangnya besar? Sebenarnya gini Pak, ilmu saya ini ya sebisa mungkin ya untuk bermanfaat buat orang lain. Amin. Karena saya juga ada sunat yang namanya sunat gratis Pak untuk anak yatim atau duafa, itu saya laksanakan. Silakan Pak kalau ada yang membutuhkan boleh, anak yatim ke klinik saya boleh di situ. Karena di sini saya mencari berkah dalam bekerja. Amin. Ya, saya juga pernah ngadain sunatan massal di Bogor. Kebetulan diundang sama dosen saya. Beliau dari dosen UPN ngadain undangan. Ya gimana Mas Fajar, ada sunat massal? Oh siap, cuman nggak ada duitnya ya nggak apa-apa. Kita berangkat pakai biaya sendiri, ongkos sendiri, begitu. Ya alhamdulillah. Dari situ rezeki malah semakin banyak. Betul. Ya, banyak memberi, banyak menerima. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, memang ilmu itu digunakan ketika bermakna, ketika ada manfaatnya, ketika digunakan untuk orang-orang yang memang membutuhkan ya, seperti itu. Betul Pak. Ya memang luar biasa. Ini yang malam ini saya baru di Nescafe ini memang mendatangkan Mas Riki supaya memang jiwa entrepreneur dan jiwa sosialnya tinggi, yang supaya memotivasi teman-teman. Sebetulnya itu yang ingin saya tampilkan dalam